Halo, kita ketemu lagi. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi gitu ya atau function. Sini kita akan menggunakan modul OLED dan keypad gitu ya. Jadi apa itu fungsi? Jadi fungsi itu memungkinkan kita untuk melakukan penataan kode program dalam potongan-potongan atau segmen kode untuk melakukan tugas secara individu atau eh, fungsi tertentu gitu ya. Jadi kapan kita membuat fungsi, kasus-kasusnya adalah adanya sebuah tindakan yang sama gitu ya, beberapa kali dalam sebuah program atau ingin memisahkan suatu task fungsi tertentu agar kode program lebih mudah dibaca. Di sini kita lihat anatomi dari fungsi. Jadi di sini ada nilai kembalian void jika memang fungsi ini tidak mengembalikan nilai gitu ya. Jadi kalau fungsi ini mengembalikan nilai, maka kita buat tipe data yang akan dikembalikan oleh fungsi ini. Kemudian nama fungsi, parameter jika memang dibutuhkan. Uh, Kemudian di sini kita lihat ada return, artinya fungsi ini mengembalikan sebuah nilai. Nah, blok fungsi itu harus ditutup dengan kurawal buka dan kurawal tutup. Nah, sini kita lihat yang tadi struktur fungsi ada return type. Nah, ini kalau void berarti tidak mengembalikan nilai nama fungsinya. Di sini kita lihat tidak ada parameter. Kemudian fungsi ini mengerjakan hanya membuat garis putus-putus gitu ya. Nah, kemudian harus diapit oleh kurung kurawal buka dan kurawal tutup yang menyatakan bahwa ini adalah blok dari fungsi line gitu ya atau bodinya ya. Nah, penambahan fungsi sama seperti variabel, artinya dia terdiri dari karakter alfanumerik gitu ya. Kemudian tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh digunakan nama yang sama gitu. Misalnya ada fungsi penjumlahan, kita buat lagi fungsi penjumlahan. Nah, itu tidak boleh, harus nama yang berbeda untuk tiap fungsi. Nah, di sini kita lihat adalah contoh bagaimana memanggil sebuah fungsi. Di sini kita lihat fungsi dipanggil, fungsi line dipanggil, kemudian di sini kemudian ada menampilkan sebuah teks, kemudian fungsi tersebut dipanggil lagi. Nah, otomatis kalau kita memisahkan suatu tugas tertentu menjadi sebuah fungsi, itu biasanya code kita lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, eh, baik oleh kita sendiri di masa mendatang ataupun orang lain. Nah, ini contoh yang mengirimkan nilai, kemudian mendapatkan nilai dari fungsi. Nah, sini kita lihat ada sedikit program yang melakukan perulangan di mana i dimulai dari 1 sampai dengan 10 gitu ya, karena i-nya lebih kecil sama dengan 10. Kemudian nilai x ini akan diberikan nilai dari hasil fungsi pangkat 2 yang mengirimkan nilai i gitu ya. Artinya pada saat i-nya 1, maka pangkat 2 dari 1 adalah 1 gitu ya. Kalau i-nya 5, berarti 5 kali 5 adalah 25. Nah, kita lihat potongan code-nya. Kalau di copy, di sini saya sudah buat. Kita lihat hasilnya. Nah, sini kita lihat fungsi yang sama gitu ya. Jadi kita coba run. Nah, maka sini kita lihat akan ada 10 kali di mana fungsi ini akan mengembalikan bilangan i dikali i sendiri atau i pangkat 2 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan contoh kasusnya adalah membuat kalkulator sederhana ya.
yang dapat melakukan operasi tambah, kurang, kali, bagi dengan dua buah bilangan. Ya. Nah, sepertinya kalau kita pakai kalkulator, tentunya operasi yang kita lakukan itu tentunya bisa kita lakukan secara berulang-ulang. Nah, operasi-operasi matematika penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini dapat kita potong-potong atau kita pisahkan menjadi fungsi sehingga akan terdapat fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, dan fungsi pembagian. Nah, ini skematik akhirnya nanti, tapi sebelum ke sini kita tentu akan melihat bagaimana cara membaca I dari sebuah keypad, gitu ya. Nah, ini skematiknya sebelum kita ke kalkulator, kita akan membuat skematik seperti ini sama. Nah, bedanya adalah nanti kita mengubah nilai-nilai yang ada atau karakter-karakter yang ada di tombol keypad ini. Nah, tentunya ini bisa dilakukan kalau itu di simulator, gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa sini adalah operasi, yang di sini defaultnya adalah ABCD. Gitu ya. Nah, tentunya kalau kita beli yang fisik itu umumnya adalah menggunakan ABCD ini, gitu ya. Jadi yang bisa kita ubah seperti ini itu hanya di simulator. Kita bisa custom nilai-nilainya menjadi seperti ini. Makanya di sini kita menggunakan Walkway. Oke, jadi library yang harus ditambahkan di project Walkway-nya adalah ada Fruit dan Keypad. Ada Fruit SSD 1306 dan library dari Keypad. Nah, di sini cara yang OLED tentunya kita sudah pernah coba di pertemuan sebelumnya. Di sini kita fokusnya adalah di bagian ini, gitu ya, bagian yang ini. Kemudian bagaimana mengcapture key-nya. Sini mendapatkan key-nya, kemudian kita tampilkan di layar, ya. Kita lihat di code-nya, my project, read keypad, oke. Nah, di sini kita lihat, ini adalah fungsi standar, gitu ya, bagaimana menggunakan OLED, gitu ya. Kemudian di sini kita lihat karena ini ada 4 kali 4 baris dan kolom, maka kita akan membuat sebuah array, gitu ya, tampungan yang nilainya itu adalah 16, gitu. Jadi 4 kali 4 kan 16 untuk mewakili tiap keypad yang ada, ya. Nah, di sini kita lihat keypad ini sendiri. Kita langsung lihat di sini aja. Oke. Nah, jadi dia punya 8 pin. Ini ada 8 pin. Nah, di mana itu ada R1, R2, R4, kemudian C1 sampai dengan C4. R menandakan baris, artinya baris, ya. Baris, kemudian C untuk menandakan kolom. Jadi keypad ini apa yang kita tekan itu dia mendeteksi irisan antara baris dan kolom, gitu ya, sehingga si Arduino bisa tahu bahwa kalau kita tekan 5 itu terjadi pada baris kedua, gitu ya, kolom kedua, gitu ya. Jadi irisannya. Oke, ini kita bisa mengubah atributnya. Jadi pada Walkway kita bisa ubah atributnya, kemudian kita mapping ke area ini, gitu ya. Nah, di sini. Nah, tapi sebelum sana itu untuk yang bagaimana mengkostum agar terlihat seperti kalkulator. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana cara membaca keypad ini ditampilkan ke dalam OLED, gitu ya. Jadi ini skematiknya. Nah, di sini kita mapping, di mana akan ada array 2 dimensi baris dan kolom yang nilainya sama seperti keypad, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan sama ya, 1 2 3 4 4 5 6 B, kemudian C, kemudian D. Ini kita mapping.
Kemudian di sini adalah fungsi memappingnya, artinya di sini lihat ada fungsi make key map gitu ya. Make key map, jadi ini kita hexa key ini dimapkan ke pin baris dan pin kolom gitu ya, dimana nilainya adalah pin-pin yang dipakai adalah pin baris gitu ya, pin baris, jumlah barisnya dan jumlah kolomnya gitu ya, artinya jumlah pinnya kan ada 4 gitu, jadi ini 4 kali 4 karena ada juga keypad yang ukurannya tidak 4 kali 4, jadi disesuaikan. Oke. Kemudian di sini di bagian setup, kita buat serial. Ini mendeteksi apakah bisa terhubung dengan OLED. Kemudian kalau memang bisa terhubung, maka kita bersihkan layarnya, kita delay, kemudian kita update, kita custom set text size-nya 3, dan warnanya adalah putih, gitu ya. Nah, di bagian ini kita lihat ada sebuah variabel untuk mengcapture apa yang ditekan. Artinya ada fungsi get key, di mana kita tahu custom keypad ini adalah mapping antara nilai ini terhadap terhadap keypadnya, gitu ya. Ini nilainya, ini pinnya, gitu ya. Nah, jadi dia bisa langsung tahu, fungsi ini bisa langsung tahu apa yang kita tekan. Nah, itu akan disimpan di custom key, kemudian kita cek if custom key, artinya jika custom key ini ditekan atau ada nilainya, berarti ini akan diproses. Nah, kemudian di sini kita buat lagi, kalau yang ditekan tanda bintang, nah itu tanda bintang ini, maka bersihkan layar, ya. Tapi kalau yang lainnya, tampilkan nilainya. Jadi, kalau kita run, nah ini kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D. Jadi apa yang kita tekan akan ditampilkan di layar, ya. Nah, kalau kita tekan bintang, maka dia akan membersihkan layar seperti itu. Oke, sudah dipahami. Kemudian di sini di bagian workflow kita bisa mengcustom gitu ya, yang tadinya ini A B C D E menjadi bentuk seperti kalkulator gitu ya. Caranya kita tinggal pada bagian diagram JSON, di situ ada properti gitu, atribut untuk kita mengcustom bentuk dari si keypad ini. Setelah kita custom, kemudian mappingnya kita sesuaikan gitu ya. Setelah kita custom, mappingnya kita sesuaikan. Nah, di sini kita lihat project kalkulatornya. Sini ada contoh untuk melakukan operasi penjumlahan. Nah, oke, kita lihat langsung di workflow-nya. Project kalkulator. Oke, project kalkulator. Oke. Ya. Nah, di sini kita lihat diagram JSON-nya gitu ya. Jadi di sini kita lihat ini kita custom gitu ya. Format dokumen, nah, lebih enak malah jadi ini gitu ya. Nah, ini kita custom nilai dari keypadnya bahwa dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ini seperti ini. Sebenarnya kalau kita gambarkan biar lebih mudah gitu ya. Nah, tentunya bentuknya sama seperti memappingkan ulang gitu ya. Jadi kita bisa isikan di bagian atribut ini. Kemudian ada atribut key, di mana kita mendefinisikan nilai customnya. Jadi kalau mau diubah misalnya apa,
B gitu ya, atau ini ya kita tinggal bisa update lakukan di sini. Oke, kalau kita sudah sesuaikan, maka yang tadi area ini pun itu kita sesuaikan juga sama seperti diagram tadi gitu ya. Ini kita sesuaikan, tambah kurang kali bagi. Nah, setelah ini kita sesuaikan, ya di sini tidak banyak perubahan. Perubahan itu tentu di bagian logik bagian ini. Itu yang banyak perubahan. Nah, ini kita coba jelaskan satu-satu. Di sini kita lihat apa yang ditekan, key apa yang ditekan gitu ya. Nah, kalau dia ada ditekan berarti masuk ke area semua if yang ada di satu blok ini gitu ya. Satu blok ini itu akan masuk ke dalam area ini. Oke, tekan dikit. Kalau ada yang ditekan, nah di sini ada lagi if kalau dia sama dengan gitu ya, artinya ini akan menghasilkan operasinya gitu ya. Kalau bukan sama dengan berarti menampilkan karakternya ya. Nah, sehingga kalau dia bukan sama dengan maka akan masuk ke bagian else gitu ya. Nah, di sini pun ada pengecekan karakternya C apa bukan. Nah, kalau dia C berarti bersihkan layar gitu ya. Kemudian bersihkan semua variabel yang membantu tampilan dari kalkulator. Nah, kalau memang bukan C berarti sini ada logik untuk mengecek apakah custom key-nya itu adalah plus dan posisi operator ini adalah variabel pembantu gitu ya untuk memastikan ada nggak operator ditekan. Jadi kalau custom key-nya nilainya plus dan operatornya adalah kosong, maka operator itu akan menjadi nilai custom key-nya. Berarti kalau kita tekan plus maka operator saat ini adalah bernilai plus gitu ya. Sehingga kemudian di sini kita lihat operasinya itu misalnya gini 2 tambah 2. Nah, itu ditampilkan di layar gitu ya. Itu akan disimpan ke dalam variabel operasi kemudian ditampilkan ke layar gitu ya. Nah, di sini kita lihat kita coba langsung saja biar lebih mudah. Jadi contohnya sini kita tekan 1 ya, artinya pada saat kita tekan 1 kita lihat ini terpenuhi enggak gitu ya, enggak terpenuhi, ini enggak terpenuhi, berarti ini yang dijalankan gitu ya. Kita lihat di sini custom key-nya satu itu sama enggak dengan plus, enggak gitu ya, berarti 1 akan masuk ke operasi gitu ya. Kemudian kita tampilkan key-nya. Nah, kemudian kita klik nih tambah dia. Nah, tambah kita tentu tahu ini tidak terpenuhi maka dia akan masuk ke sini. Ini terpenuhi tidak? Custom key-nya plus operator masih kosong karena kan di sini belum ada operasi apa-apa gitu ya. Sini kita lihat ada operasi, inisialisasi operasi adalah kosong gitu ya. Artinya ini akan terpenuhi maka kita tahu operasi yang akan kita lakukan adalah penjumlahan sehingga di sini nilai plus kita simpan ke OPR. Kemudian di sini tetap kita tampilkan ya. Nah, operasi tentunya menjadi 1 dan plus karena ini operasi ini adalah string. Operasinya adalah string sehingga dengan operator plus sama dengan ini akan menggabungkan string tersebut gitu ya. Tapi ini belum ditampilkan, tapi ini tidak ditampilkan, hanya disimpan ke dalam sebuah variabel. Kemudian kita klik 2. Oke. Nah, pada saat 2 tentu ini pun nggak terpenuhi, masuk lagi ke else ini ya. 2 ini tidak terpenuhi. Kemudian berarti operasinya menjadi 1 tambah 2 sesuai dengan yang di layar. Kemudian kita tampilkan duanya gitu ya, operasinya juga sama seperti yang di layar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita tekan sama dengan gitu ya. Nah,
dia akan mengetahui bahwa tadi adalah 1 tambah 2 sehingga dengan 3. Nah, di sini tentu lebih kompleks sedikit karena kita akan melakukan operasi terhadap string gitu ya. Tadi kita tahu bahwa posisinya adalah 1 tambah 2 gitu ya operasinya. Ini adalah string. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit operasi string, artinya kita akan memecah string ini menjadi karakter gitu ya, atau sebuah bilangan. Kita convert 1 dan 2 menjadi bilangan. Nah, di sini kita lihat langkah-langkahnya. Sini kita lihat nih, ini adalah baris 52 untuk mendapatkan indeks dari operator. Jadi ini untuk fungsinya mendapatkan indeks keberapa plus ini, ya. Kita tahu di sini adalah indeks ke 2 gitu ya, atau indeks ke 1 kalau dia dimulai dari 0. Kemudian di baris 53 itu kita lihat ini untuk menghitung panjangnya dari karakter ini. Ini kita lihat panjangnya ada 3 gitu ya. Nah, di sini kemudian A untuk mendapatkan bilangan pertama. Nah, di sini kita lihat ada variabel A di mana dia akan mendapatkan bilangan pertama ini gitu ya. Maka kita akan melakukan substring, artinya membagi string, mendapatkan bagian dari sebuah string di mana dimulai dari 0 sepanjang indeks. Jadi kalau indeksnya kan 1 ya, kalau kan dimulai dari 0 indeksnya. Sini kita lihat indeksnya adalah 1 karena plus di posisinya di 1. Berarti ambil sebagian dari string ya. Dimulai dari 0 sampai ke 1. Nah, sehingga kita dapat nih 1 ya. Kemudian bilangan kedua ambil bagian dari string ya. Dimulai dari indeks tambah 1 berarti kedua sampai ketiga karena panjangnya adalah 3, 1, 2, 3. Maka kita akan dapat A1, B2 ya. Maka sini tadi ada 1 dan 2 karena ada serial print A dan B. Nah, kemudian di sini pengecekan gitu ya. Operatornya apa saat ini? Nah, tadi kita tahu pada saat ditekan plus operatornya itu adalah tanda plus. Nah, kalau dia plus maka panggil atau lakukan juga proses penjumlahan dan tampilkan di layar. Ya, kemudian update layarnya, maka yang muncul adalah 3. Nah, kita coba dengan bilangan 2 angka gitu ya, atau 3 angka gitu ya, 100 tambah 200 gitu ya, sama dengan 300 gitu ya. Sama pada dasarnya. Kita lihat 100 tambah 3, 200. Nah, kita lihat posisi plus ada di indeks ketiga, atau kalau kita lihat sekilas dia di nomor 4. Tapi karena indeks dimulai dari 0, maka dia berada di posisi ketiga, 0, 1, 2, 3 ya. Maka di sini tentunya sama seperti tadi. Berarti A ini adalah dimulai, ambil bagian dari string, dimulai dari 0 sampai dengan 3 gitu ya. Kemudian yang B, ambil bagian dari string, dimulai dari 4 karena di sini ditambahkan 1 sampai dengan panjang karakternya. Panjang karakternya adalah 7 gitu ya. Maka akan dapat 200, sudah disimpan dalam A dan B karena di sini kita lihat ada to integer, artinya dia dikonversi ke integer. Maka bisa kita lakukan penjumlahan. Kalau kita tidak konversi ke integer, maka penjumlahan tidak bisa dilakukan. Oke. Nah, coba sekarang kita buat fungsi perkalian gitu ya. Ini tentunya hanya tinggal kita copy paste. Kemudian kita perkalian adalah bintang ya. Maka fungsinya di sini kita tambahkan ya menjadi perkalian gitu ya. Perkalian A dan B ini kita ubah jadi kali ya.
maka kita tinggal lakukan di sini perkalian. Kita panggil perkalian dengan nilai A dan B. Jadi kalau kita reload, oke, kita besarkan sedikit. Jadi misalnya 5 dikali 9 sama dengan, mana dia? Oh, sorry ya, kita clear dulu. Oke, selain di sini kita harus tambahkan di bagian ini juga. Ya, kita tambahkan perkalian dan operator kosong. Nah, ini kenapa selalu operator kosong? Agar tidak tumpang tindih dua operator tadi, walaupun masih ada bug lah atau error. Bisa aja kita lakukan sengajakan error, tapi tujuannya adalah untuk melihat bagaimana fungsi diterapkan, ya. Jadi kita perbaiki di area itu. Kemudian 4 dikali 8 sama dengan 32 gitu ya. Jadi di sini kita lihat kalau kita lakukan berulang-ulang gitu ya, 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, seperti itu. Oke, semoga mudah dipahami. Nah, ini kita simpan. Oke, silakan dicoba. Kita lanjutkan kembali. Kerasa oke, paham ya. Jadi ini gambarannya. Nah, kemudian ini fungsi yang tadi kita definisikan. Kemudian, nah ini tugas yang artinya dilanjutkan gitu ya untuk operasi lainnya. Oke, ini referensinya, silakan dibaca juga sebagai bahan tambahan. Jadi seperti itu tentang fungsi, semoga bisa dicoba diterapkan agar lebih paham bagaimana membuat dan menggunakan fungsi. Oke, sekian dulu. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bot lain, yaitu kita menggunakan bot lain, kita menggunakan mulai menggunakan apa namanya, pertukaran data atau pengiriman data menggunakan ESP8266 dan membahas sedikit tentang HTTP dan HTML, ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat mencoba.